Oke teman-teman, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, hari ini tanggal 13 Mei 2022. Ketemu lagi dengan saya ya. Hari ini IHSG-nya rebound teman-teman, setelah sentuh support pentingnya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Oke teman-teman, hari ini IHSG-nya rebound ya. Oke, kita akan tengok dulu chartnya sebentar. Saya pilihkan ini dulu teman-teman. Ya, seperti ini. IHSG-nya rebound ya setelah sentuh area kuning itu. Jadi area kuning ini teman-teman masih ingat ya di Telegram saya sampaikan bahwa untuk tren dari IHSG secara medium kalau kita tarik dari awal tahun ya, dari awal tahun ini memang dia sudah break. Jadi awal tahun di sini adalah dari awal tahun 2021-an itu ya sekitar dalam kotak ini. Kalau dalam kotak ini kita jelas-jelas melihat bahwa pergerakan tren dari IHSG ini udah habis. Kalau dari awal tahun ya, karena awal tahun sendiri IHSG-nya di kisaran 6.500, sekarang juga di 6.500 dalam 5 bulan. Nah, ini adalah tren yang kemarin saya tarik ya. Tren yang kemarin saya tarik udah over lah kalau kita menggunakan tren itu. Karena dari 6.500, 7.355 sampai 6.500 lagi. Namun demikian kemarin juga saya sampaikan pedoman untuk teman-teman melihat dari tren IHSG adalah ada tren yang lebih besar di mana kita bisa melihatnya di sini teman-teman. Ini kalau kita menariknya dari Maret 2020. Maret 2020 ini di kisaran IHSG-nya 39 ya. Kita tarik sampai April. Puncaknya 11 April 2022. Itu sampai hari ini IHSG-nya ini weekly ya, berarti akhir hari ini, akhir minggu ini dia sentuh di 651 sekitar 65 ya, 650 berapa gitu. Ya memang kisaran yang kuning ini adalah merupakan support dari IHSG. Ya tidak berupa satu titik persis karena sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, ini ada sekitar 6.624 tapi kemarin udah break ya. Ini juga suatu konsol area, terus ini adalah satu resistan dan ini sekumpulan resistan. Resistan itu adalah sekumpulan area ya teman-teman. Bener-bener satu titik yang pasti itu nggak ada. Tapi ini merupakan satu kumpulan, satu titik yang paling banyak dilewatin ya. Dan saat ini IHSG-nya sudah sentuh di supportnya. Dalam weekly-nya kita bisa ngelihat bahkan sudah ada tarikan. Di dalam daily akan kelihatan sekali hari ini IHSG-nya rebound ya. Hari ini IHSG-nya rebound ya. Memang dekat sekali dengan sekitar 6.500-an ya. Jadi judul hari ini adalah IHSG-nya rebound setelah sentuh support. Nah, kondisi dari IHSG ini teman-teman, yang rebound ini tentu juga karena saham-saham pendukungnya. Namun demikian nanti akan saya bahas, sebenarnya mungkin kenaikan IHSG ini bisa lebih tinggi lagi karena beberapa saham-saham penggerak indeks ini ternyata masih memberatkan IHSG. Nah Pak, sekarang kalau kita lihat seperti ini, supportnya gimana Pak? Nah sementara kalau kita lihat supportnya ya tetap di sekitar 6.500. Nah, dalam weekly kalau kita lihat, oke, nanti akan saat ini berada dalam range sekitar 6.500-an sampai 6.730-an teman-teman. Saat ini range dari IHSG weekly seperti itu. Nah, terus kemudian kalau di sini ini teman-teman perhatikan area yang ini. Area yang saya kotakin itu adalah medium termnya ya. Sebentar teman-teman, saya hapus dulu. Itu adalah medium trennya yang mana saya tarik dari awal bulan, awal tahun ya, awal tahunan, sekitar awal tahun. Ini saya tarikannya sebenarnya dari sini.
Ya, sekitar dari awal tahun lah, dari sini, dari sekitar Februari ya. Kira-kira seperti itu. Kalau dari yang warnanya biru ini, sebenarnya pergerakan dari IHSG juga sama, yaitu kisarannya di sekitar 6.500, itu 50 retracement-nya, dan sampai sekitaran 6.720, 6.731. Sementara kita perhatikan di area situ itu aja dulu ya. Di area itu aja dulu. Terus kemudian kita akan bicara saham penggerak indeks ya teman-teman. Hari ini IHSG-nya bisa rebound seperti itu, marketnya terasa cukup oke. Ini saya lihat tadi itu banyak saham yang sebenarnya sinyalnya udah mulai bagus teman-teman. Nah kita lihat di sini, ini adalah saham-saham penggerak indeks. Kita bisa ngelihat banyak yang hijau juga ya. Ada Astra Internasional 4%. BCA juga udah hijau walaupun tipis teman-teman ya. Terus kemudian ada Unilever, ada HMSP, ada ICBB seperti itu. Terus kemudian juga dari sektor batu bara itu ada Adaro sudah hijau. Gunung Bayan seperti itu udah hijau semuanya. Banyak yang hijau maksud saya. Ini artinya apa? Artinya memang sebenarnya udah banyak saham yang signalnya bagus-bagus. Terutama saham-saham yang sektornya bagus. Kalau kita lihat harga coal, nanti akan saya bahas, harga coal tuh masih bagus, kemarin masih ngarahnya ke atas. Ini juga kita bisa ngelihat saham-saham coal tidak terkoreksi lebih dalam ya. Dan kita juga bisa ngelihat saham-saham coal malah hari ini ada yang bergerak tinggi yaitu Indo Tambang Raya. Terus Adaro seperti itu. Terus kemudian saham sektor konsumer ya, Unilever, ICBB, Indofood itu masih oke semuanya. Jadi dua sektor ini sekaligus ini bahas sektor ya teman-teman. Sektor konsumer dan sektor coal itu masih sangat menarik. Kita bisa ngelihat dalam saham-saham penggerak indeks dua saham dari sektor itu banyak menyumbang kenaikan IHSG. Namun demikian sebenarnya saya sampaikan kemungkinan IHSG ini masih bisa terbang lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena di sini di saham penggerak indeks ini ada komponen pemberat IHSG. Teman-teman bisa ngelihat di dalam 20 saham yang ada di layar ini ada yang 4 ARB teman-teman. Yaitu GoTo, EMTK, BBHI, Arto. Ini tentu memberatkan IHSG. Ya. Tentu ini memberatkan IHSG. Seandainya ini saham tidak ARB, ya tentu ya bisa jadi IHSG-nya cantik sekali sinyalnya seperti itu. Jadi memang seperti yang saya sampaikan kemarin, sejak adanya GoTo, ini kita harus ini ya istilahnya, kita harus cukup waspada karena mungkin sebenarnya dorongan dari saham-saham lain bisa kenceng, tapi kalau misalkan saham-saham ini masih merah, IHSG-nya mungkin tidak akan lari kenceng seperti itu. Oke, terus itu tadi adalah IHSG, kemudian saham penggerak indeks. Terus kemudian kita tengok dulu teman-teman, kita tengok dulu untuk harga komoditasnya ya. Harga komoditas saya mulai dari coal. Nah ini yang saya bilang, harga coal itu masih naik terus. Ya, jadi wajar kalau batu baranya juga masih hot. Terus kemudian ini crude oil teman-teman. Ini crude oil ini juga hitungannya juga masih hot aja, harganya masih naik 107. Ini bahkan trennya kecenderungannya adalah membentuk seperti triangle tapi kecenderungannya naik. Tidak sempurna sebagai ascending triangle tapi terbentuknya adalah higher low ya. Titik low-nya terbentuk lebih rendah. Jadi trennya memang terbaca meningkat untuk harga minyak mentah. Kemudian natural gas ini juga hitungannya juga masih tinggi juga. Palm oil itu masih di kisaran 6.400. Palm oil kemarin sempat sentuh topnya 2 kali di sekitar 7.050. Nah, untuk harga nikel, teman-teman ini masih cenderung turun ya. Nanti kita bisa ngelihat bahwa harga-harga metal ini juga nggak kemana-mana. Seperti itu.
harga metal juga nggak kemana-mana akhirnya kan seperti itu. Nah, berikutnya adalah kita cek harga indeks regionalnya teman-teman ya. Indeks regionalnya kita cek dulu. Indeks regionalnya itu untuk Dow Jones tadi malam ya cukup oke karena Dow Jones-nya minus tipis saja 0,3, Nasdaq-nya malah plus tapi tipis juga, dan SP 500 ya tipis aja. Hari ini untuk Asia itu hijau ya. Nikkei, Hang Seng, Shanghai, Taiwan-nya yang ini yang merah. Terus kalau Eropa tutup bukaan hari ini dia tanggal 13 ya hari ini. Bukaannya hari ini dia hijau. Ini kalau Taiwan kayaknya tutup teman-teman. Terus kemudian ini teman-teman, nilai tukar rupiah ini masih melemah di sini. Nah, nanti kita lihat ternyata ada saham-saham yang masih di-sell oleh asing teman-teman, yaitu sektor banking big cap. Itu masih banyak di lepas asing. Nah, terus kemudian kalau untuk chart kita mungkin bisa melihat di sini ini adalah saham Amerika, bursa Amerika, Dow Jones yang memang downtrend tapi kemarin ada rebound. Ya, terus ini Nasdaq-nya juga sama rebound. Ya, terus kemudian SP 500 rebound juga. Rebound juga ya. Hang Seng ini teman-teman, Hang Seng-nya dia masih minus ya. Ini dia masih turun seperti itu kan. Terus kemudian ini yang Jepang, Nikkei dia plus ya. Terus Eropanya nanjak ya. Eropa sih nanjak nih udah 3 hari ini nanjak seperti itu. Nah, teman-teman. Terus kemudian kita akan bicara sektor nih. Dari yang saya lihat tadi sekilas teman-teman, itu sektor-sektor yang bagus pergerakannya itu yang pertama consumer ya, masih consumer. Jadi masih consumer. Teman-teman bisa lihat sahamnya ya, masih terkait consumer. Itu langsung saja saya ke bahasan consumer kalau gitu ya. Mana-mana consumer ya, ini consumer. Kita lihat Unilever teman-teman, kemarin memang sempat ketemu resistan, hari ini nggak turun lebih dalam dan mencoba untuk naik lagi. Nah, wajar aja sih kalau satu saham naik terus terkoreksi. Koreksinya dari kenaikan kemarin pun juga nggak seberapa, sangat nggak seberapa, karena supportnya dari Unilever tuh di 4.670, masih jauh ya teman-teman. Ini masih oke, Unilever. Kemudian ICPB-nya juga kita lihat masih oke. Bentuknya ICPB ini mirip dengan Unilever ya, mirip dengan Unilever seperti ini. Tapi kalau misalkan kita lihat dari puncaknya sini ya, kalau kita lihat dari puncaknya sini itu seperti ini. Kenaikan dari ICPB ini baru sampai di 60 retracement ya, 60 retracement, dan dia sekarang bermain di antara 60 dan maksud saya di antara 50 dan 60 ya. Ini pergerakannya dari ICPB. Sedangkan kalau ini adalah Unilever. Nah, Unilever ini masalahnya trennya dia kan panjang sekali teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi tentunya jaraknya dia beda, karena saya di sini nariknya ya, tarikan saya di sini kan hanya dari sini. Kalau hanya dari tren ini saja itu sudah ngelewatin Unilever, itu sudah ngelewatin 61. Tapi hanya tren ini. Kalau kita lihat dari tren yang lebih besar, ini masih jauh. Masih jauh. Kalau kita lihat dari tren ini harganya dari Unilever ini masih jauh. Ini kan masih jauh sekali turunnya, karena Unilever dulu kan sempat di berapa itu, 10.000 lebih ya, 10.000 lebih di 2000 ini, di 11.600. Terus kemudian itu sektor lain kan, sektor tadi kan baru Unilever, Indofood, kemudian ICPB ya, ICPB sudah, Indofood juga sama ya, Indofood juga sama, dia trio consumer nih, Indofood, ICPB, Unilever masih bagus. Nah, kemudian ini Garuda Food, dia juga sudah mulai rebound ya, walaupun nggak sama persis seperti itu. Mayora nih, Mayora dia ada rebound juga. Ini Aces, Acesnya belum ya, masih ketemu supportnya.
Kino. Nah, Kino dia kemarin terkoreksi sampai 38 retracement. Saat ini mantul ya, ketemu resistan 23,6. Ini Sido mantul dari dasar. Kemudian gudang garam HMSP ya, HMSP yang bagus. Dan juga WIM tapi masih berada di support. Nah, kemudian setelah itu adalah setelah sektor consumer yang bagus itu, sebentar teman-teman, telekomunikasi. Telekomunikasi sahamnya cukup bagus ya. Ini Telkom sendiri sih nggak bagus. Karena dia ketika dia naik, ketemu resistan di hampir 50 ini ada take profit di sini. Dan setelah itu, seperti kemarin tembus 38, tembus 23, ini kecenderungannya masih mencari support. Ini harus cukup hati-hati untuk Telkom. Nah, yang bagus adalah Indosat ya. Setelah hari ini dia sempat turun, teman-teman. Itu dia turunnya itu dia sudah overshoot, sudah sampai 61,8 lebih. Jadi target dia kecapai di 61,8 dan sudah dibonusin sampai bawah sampai 78,6. Terus dia mulai rebound. Nah, ini reboundnya baru sampai di 61,8. Kalau seandainya besok marketnya bagus dan Indosat rebound, teman-teman perhatikan di minimum kenaikannya itu seharusnya ada di 6.450 di sini. Kemudian untuk Excel juga sama ya, teman-teman. Excel juga sama. Dia hari ini persis ini terkoreksi sampai 61,8. Ini kita aktifin 78 retracement nih, dapat ini 78,6. Nah, dia kan pas juga di supportnya 78,6 mantul. Sama juga dengan Indosat, ini cukup oke. Terus kemudian Friend. Jadi sektor-sektor telekomunikasi terutama Indosat, Excel dan Friend cukup oke. Kemudian TBIG sama Tower ini jadi nggak bagus lagi sinyalnya, cenderung mencari supportnya ya. Jadi kalau yang saya bintangin itu aja sih, consumer sama Telkom. Cuman di beberapa saham nanti akan saya bahas, ada beberapa yang outstanding seperti BNI ini adalah sudah mulai rebound, BRIS juga ya. BNI, BRIS, kemudian apalagi ya, catatan saya kok di call juga banyak yang bagus teman-teman ya. Sektor ketiga call, jadi consumer, Telkom dan call di sini. Nah, kalau Harum ini walaupun dia sudah mulai rebound, ini dia juga ada pengaruh dari metal ya teman-teman. Tapi ini cukup oke ya. Harum ini saat ini kan area yang saya bilang kemarin di 10 ribuan tuh memang supportnya Harum, dan ya seperti biasa orang-orang juga udah pada tahu penggemar Harum ini juga mulai rebound di sini di supportnya. Ya simply kita bisa ngelihat bahwa supportnya Harum tuh di kisaran 9.800 sampai 10 ribuan ya. Seperti itu. Kalau kita lihat kekuatan reboundnya dari Harum ini, Harum jelas nih trennya kalau kita tarik dari sini ke sini udah habis. Jadi kita coba tarik resistan kenaikannya. Ini saya hapus semuanya deh. Nah, ini resistan Harum ada di 10.850. Yang lainnya batu bara ya nggak turun lebih dalam, nggak naik lebih kencang, tapi kebanyakan sih cukup oke. Yang outstanding adalah Indo Tambang Raya. Dia break dari resistan dan lanjut naik. Memang sih kelihatan sekali kalau Indo Tambang Raya ini kemarin deket banget dengan resistan. Memang sebenarnya kalau saham-saham seperti ini cukup mudah ditebak ketika break ini, cukup menarik seperti itu. Ya, memang kemarin marketnya sangat boleh dibilang menakutkan seperti itu. Kemudian Adaro ya masih dalam rentang yang sama, walaupun nggak turun lebih dalam juga tidak naik lebih tinggi. Nah, ini PTBA lebih oke. Jadi dia ketemu resistan, kemudian masih mencari support beberapa kali dan saat ini mencoba menembus resistannya. United Tractor juga oke ya teman-teman, United Tractor juga oke. Ini menyumbang ke Astra juga yang bagus. Benar-benar pergerakan dari United Tractor ini dalam koridor uptrend price channelnya ya teman-teman. Sekarang dia ketemu resistan 30-300an. Jadi kalau break dengan volume bisa jadi dia akan lanjut naik lagi ke resistannya 31.800. Indika juga udah mulai membaik teman-teman. Dia mantul dari 50 retracement walaupun cukup alot juga ya.
Di 50 retracement masih belum naik. Ya, tapi karena di saat kemarin dia konsol di area sini, itu adalah ketika marketnya turun kemarin-kemarin ya. Sektor batubara memang tercatat sebagai sektor yang tidak banyak terimbas. MPSS ini yang saya bilang kemarin, area kuning ini adalah supportnya dia dan dia mantul dari support juga. PTRO maksud saya. MBSS juga sama bentuknya, dia mantul dari support juga. Coba kemarin kan break, ini ketahan di MA 200 dan juga mantul dari MA 200. MBAP ini dalam daily-nya, MBAP ini koreksinya ya, kita coba tarik big picture-nya sih seperti ini ya. Memang dia terkoreksi tepat di support ya. Kemudian OKAS, KKGI yang kemarin break pas bursanya turun, ini malah break, malah lanjut break lagi ya. Walaupun kekuatan breaknya ini udah mulai melemah lagi, kayaknya saya skip aja teman-teman. Itu aja sih yang kelihatan. Nanti apa ya, catatan saya sih cuman itu aja. Astra Internasional sih, Astra secara umum cukup oke juga. Astra Internasional sama United Tractor. Coba saya cek yang saya lihat itu. Nah, sekarang saya akan bahas secara sekilas per sektor teman-teman. Kalau tadi sektor unggulan ya. Ya, sektor ini sekarang untuk sektor banking teman-teman. Mungkin saya campur ya teman-teman, agak cepet aja. Bosan nanti teman-teman. Sektor banking ini dari scanning saya yang paling bagus reboundnya baru BNI ya. Ya, dia hammer seperti ini. Ketemu support sih. 50 retracement, support, hammer seperti itu. Sayangnya ini Senin libur ya teman. Jadi mau ngambil juga mesti pikir-pikir juga karena Senin libur. Kalau Bank Mandiri sendiri ini masih belum kelihatan reboundnya. Bahkan untuk BRI dia malah cenderung mencari supportnya. BCA walaupun tadi ada rebound tapi juga deket-deket dengan support. Jadi mesti harus hati-hati dulu. BBTN juga masih dalam rentang yang sama seperti kemarin. Ketemu di support dan mantul ya. Kemudian Bank Danamon ini malah turun lagi, BNGA turun lagi, BBKP ya biasa naik-naik sedikit seperti itu. BTPS ya rebound dari support seperti itu. BCTM ini ada rebound yang rebound lah seperti itu, cuman ya masih kecil aja. BJBR juga masih sama, masih berada di support. Jadi cara umum untuk saham-saham banking ini masih cukup tertekan walaupun beberapa sudah memberikan sinyal. Nah, teman-teman, untuk saham-saham banking ini memang tetap kita harus pantau teman-teman karena net sell-nya juga cukup besar ya. Terutama kita cek net sell asing. Nah, ini asing masih banyak keluar di BCA, BBRI, teman-teman. Nah, BBRI asingnya besar juga, yang merah ya ini merah ini. Yang lainnya juga besar sih teman-teman. BMRI ya nggak begitu besar karena kemarin asingnya masuk. BBNI ini asingnya juga masih keluar. Coba kita lihat BBTN. Ya asing masih pada keluar ya. BDMN coba. Ya secara umum ada keluar. Coba kita bandingin dengan Indo Tambang Raya. Ya kemudian kita bandingkan ada Adaro. Nah ini asingnya malah masuk. PTBA coba. Nah ini asingnya keluar sih seperti itu. Ya memang bukan sepenuhnya jadi patokan, tapi ya setidaknya untuk bahan pertimbangan aja seperti itu teman. Oke, kemudian sektor banking tadi kan udah saya bahas. Nah kemudian untuk sektor digital bank teman-teman. Digital bank itu hampir nggak ada yang bagus. Harto juga masih turun. Ada sih Breeze ya teman-teman, lupa saya. Breeze. Nah, Breeze teman-teman perhatikan, ini Breeze sudah mulai ada rejection, cuman ini juga tidak artinya dia akan naik, belum tentu. Kita mesti lihat dulu, dan ini long downtrend ya teman-teman. Dan Breeze nih sering banget juga lama naiknya, maksudnya naik sebentar terus nggak jadi lagi. Nah, sebelumnya kan pernah seperti itu. Kalau yang lainnya ada BMAS, BPIC, tapi saya rasa prioritinya kita ke saham-saham second liner bank ya. Nah kemudian Astra masih bagus ya, Astra sendiri masih bagus, Auto juga sinyal-sinyalnya rebound semuanya dari dasar, termasuk juga yang paling bagus untuk Astra di sini ada United Tractor ya. Consumer sudah, energi ini secara umum
yang nggak tertekan lebih dalam. Ini Pegas juga sudah mulai ada rebound ya, kecuali Akra ya. Akra teman-teman ini dia baru terkoreksi di support pertama. Support kedua, support di bawahnya ada 980, 970, 950 ya. Nah untuk sawit nih teman-teman, sawit ini ya dia nggak tertekan lebih dalam, tapi juga nggak naik lebih kenceng. Ya dalam rentang yang sama lah seperti itu. Sawit, saya cek dulu ya. Sawit. Sebentar teman-teman, saya cek catatan saya dulu. Sawit saya nggak ada catatan sih. Oke sawit ya intinya ribbon-ribbon kecil seperti itu. Nih sama semua Astra Glostari, Elsip, SSMS. Ya kecil-kecil aja teman-teman. Ghost Plantation ya ini nggak ada yang menarik, tapi ini saham juga nggak turun ya. Jadi nanggung sih jujur aja. Nah kemudian call yang saya bilang call tadi udah saya bahas ya. Harum ada rebound, ini kan udah saya bahas semua tadi. Callnya udah saya bahas. Silakan untuk call teman-teman lihat di bahasan sektor ya. Nah metal harganya masih tertekan, pun demikian dengan harga saham metalnya juga masih pada tertekan ya. Jadi Antam, Inco, ya Inco ini yang sedikit berbeda, dia mulai ada rebound ya. Dia mulai ada rebound untuk Inco. Range-nya juga masih tertekan. Nah MDKA-nya ini tadi sebenarnya sliver ya teman-teman, tapi sliver-slivernya merah ya. MDKA menarik sih, kita pantau dulu aja karena ini di koreksi yang ekstrim ya, 61,8 retracement. Komunikasi sudah. Saham terkait minyak teman-teman, ESA ini sudah mulai rebound setelah dia sentuh di 38 retracement atau di supportnya yang kedua. Kalau yang lainnya saya rasa nggak ada perubahan. Ini BRPT aja dia mantul dari dasar ya. Resistannya hari ini dites juga di 823. Kemudian TPIA sudah mulai ada rebound di 50 retracement, tapi mesti hati-hati dulu. Pergerakan dia cukup ini juga ya. Cukup masif kalau naik dan kalau turun juga sama, cukup masif juga. Kemudian untuk konstruksi sedikit ada rebound gitu, namun itu sangat nggak signifikan. Dia long downtrend ya. Adikarya, Wika, PTPP, WSKT. Untuk properti ini secara umum banyak yang berada di support teman-teman. BSDE, Pakuwon ya, Asri di support juga. CMRA, CTRA sedikit ada rebound. Tapi intinya masih banyak yang di support ya. Jalan tol masih belum nih, masih retracement, masih mencari supportnya dia. Kemudian semen ya. Semen sih saya lihat tadi masih, nah ini masih turun ya. Indosemen tuh nggak prakarsa. SMGR masih belum semuanya nih untuk semen nih. Nah untuk media nih ECMA sedikit ada upside. MTK masih ARB, kita tunggu aja. Dan MNCN udah sampai di supportnya ya. Oke teman-teman, saya lanjutkan ke saham yang biasa saya pantau. Ini masih di dasar semua juga. Saratoga nih. Saratoga ya masih di support, masih di target dia. Nah MTDL ini ada upside teman-teman. Namun saya rasa ini upside-nya udah jauh sih. Ini dia ada satu bentuk MTDL tuh seperti uptrend gitu, uptrend channel. Ya, kita coba tarik dari garis yang paling banyak dilewatin dia. Trend channel. Kira-kira seperti itu, teman. Kita naikkan lagi ke sini deh. Nah, kita copy lagi, kita kasih. Dia ada satu uptrend channel ya, teman-teman. Ya, modelnya kan bisa mirip sama United Tractor ya. United Tractor coba lihat. Ya, mirip-mirip lah, seperti itu ya. MTDL. IMAS masih belum ada ya pergerakan, IMJS juga. IMJS sih sudah ada hammer ya. Ini berikutnya ASA udah turun dalam nih, ASA menarik nih. Cuman ya
hati-hati juga ya teman-teman. Ini sekali naik ya kenceng juga, sekali turun juga kenceng. Coba kita lihat di weekly-nya. Nah, weekly-nya itu untuk ASA seperti ini. Koreksinya dia ini ada target sih ke 61 teman. Ada target ke 1700-an untuk ASA ini. Sementara hati-hati aja dulu ya. Kalau di weekly-nya ada target di 1700-an. Era masih belum sih. MTK udah saya bahas tadi, Same udah saya bahas, masih belum menarik. Grup Lipo sekilas sedikit ada upside candle, tapi ya harus hati-hati karena sebelumnya juga sering muncul seperti itu. MPPA multipolar ya, kemudian LPPF ini ya bentuknya ini seperti downtrend price channel. Menarik sih. LPCK aja, tapi ini saat ini retracement setelah break. LPKR, MLPT nggak ada yang menarik, skip. Kemudian Cepin, sehari naik sehari turun, Malindo Fitmil juga sama ya. Java juga secara umum sama ya, mungkin kita skip aja. KF tadi sempat keliling-keliling di running trade. Nah, AGI ini teman-teman nih. AGI ini dia udah sampai di 61,8, sedikit digas turun di overshoot kan, dia sampai hampir 78,6 retracement. Hampir sampai di situ di 78,6 retracement. Nah, ini terus dia mantul nih dari 61. Jadi sementara ya targetnya dia sampai ke 2063 atau 38,2 retracement. Kalau yang lainnya sih saya rasa nggak ada. Mika aja, Mika yang masih cukup oke pergerakannya ya. Rudia coba kita lihat care ya, care di dasar ya teman-teman. Care di dasar apakah akan mengulang formasi A, B, atas, bawah, atas. Silakan dipantau. Yield setelah terkoreksi sampai support pertama, sedikit saja hari ini, dia mulai kembali lagi ke atas resistan pertama, karena sebelumnya menjadi support ya. Tertembus ke bawah, break support, kemudian ditembus ke atas, sehingga break resist sekarang dia menjadi support. Oke teman-teman, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan. Nah teman-teman, ini ada yang minta dibahas SMDR. SMDR Samudra Indonesia ini kan memang saham perkapalan yang terkait kelangkaan kontainer ya teman-teman. Kontainer memang saham-saham kapal menarik, tapi kalau yang terkait kontainer sepertinya SMDR ini. Tapi ya saya cukup miss, enggak, sebenarnya tahu kalau ada kelangkaan kontainer, tapi saya nggak mantau di saham kapal sih teman-teman. Itu aja teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.